Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah atau 14 November tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Taisir Karimir Rahman fi Kalamil Mannan, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nisa, dan lanjutannya kali ini di halaman 119. Di halaman 119 firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 75. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma lakum, ada apa dengan kalian? La tuqatilun, kenapa kalian tidak mau berperang fi sabilillah, di jalan Allah? Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tidak mau berangkat jihad fi sabilillah? Wal mustad'afin, sementara mereka orang-orang yang lemah, minar rijal, baik itu laki-laki, wan nisa, ataupun para wanita, wal wildan, dan anak-anak, alladzina yaquluna, yang mana mereka berdoa, mereka mengatakan, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami, min hadhil qaryati zalim, dari daerah yang zalim ini, min hadhil qaryati zalimi ahluha, min hadhil qaryah, dari daerah ini, az-zalimi ahluha, yang mana penduduknya pada zalim, ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari daerah ini ya Allah, penduduknya zalim mereka ya Allah. Waj'al lana, dan jadikan untuk kami ya Allah, min ladunka, dari sisimu, waliyan, pelindung ya Allah, jadikan kami pelindung ya Allah. Waj'al lana min ladunka, dan jadikan buat kami dari sisimu, nasiran, penolong ya Allah, jadikan buat kami penolong ya Allah. Jadi di sini motivasi buat mereka yang malas berjihad fi sabilillah. Allah tegur, kenapa kalian
Males berjihad fi sabilillah. Ada apa dengan kalian? Kenapa nggak mau jihad? Kenapa ogah-ogahan? Sementara banyak orang-orang yang lemah mengharapkan kehadiran kalian, baik laki-laki ataupun wanita ataupun anak-anak. Mereka orang-orang yang lemah, mereka berdoa, ya Allah keluarkan kami dari daerah yang zalim ini ya Allah. Kalau tidak kalian yang bergerak siapa lagi? Kenapa kalian tidak mau berjihad? Ada apa dengan kalian? Seperti itu. Mereka berdoa, ya Allah jadikan kami pelindung, ya Allah jadikan kami penolong. Ada apa dengan kalian? Kalian tidak mau bergerak untuk berjihad. Ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, sekilas demikian. Detailnya diperhatikan di halaman 120. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bahwasannya apa yang ada di dalam ayat ini adalah dorongan dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Motivasi dari Allah buat mereka, dan sebagai pengobaran semangat bagi mereka untuk jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasannya hal itu telah wajib atas mereka, jihad fi sabilillah secara yang ditujukan dalam ayat ini. Yang pertama sebagai motivasi buat mereka, sebagai pengobaran semangat buat mereka, sebagai dorongan dari Allah buat mereka, hamba-hamba yang beriman tentunya. Dan bahwasanya hal itu telah wajib atas mereka. Jadi jihad ini udah wajib, kenapa kok kagak mau berangkat juga begitu? Ini secara dalam ayat pada kondisi saat itu. Dan menetapkan celaan yang besar terhadap mereka bila meninggalkannya. Allah dengan ayat ini, Allah melalui ayat ini menetapkan celaan buat mereka. Sudah wajib jihad fi sabilillah tapi tetap tidak mau berangkat, kagak mau berangkat, dia ditinggalkan sama dia. Ini Allah tujukan celaannya melalui ayat ini. Ya, kalau melalui hadis barangkali sebagian pernah mendengar, di antara dosa besar adalah tawalli yaumaz zahaf, lari dari perang. Ini termasuk dosa besar. Ada barisan perang ingin berangkat jihad, orang-orang munafik mereka bersembunyi, takut mati. Nah, sebagaimana dibahas pada ayat yang sebelumnya. Ketika orang beriman di tengah peperangannya mereka kalah, sebagaimana itu akan berjalan sesuai dengan sunatullah dan pastinya ada hikmah. Contohnya ketika kejadian perang Uhud, informasinya kaum muslimin kalah, maka orang-orang munafik mereka berkata, alhamdulillah kita tidak ikut perang kemarin. Kalau kita ikut perang, wah payah, rugi, celaka, kita bakal kalah ini itu dan seterusnya. Allah jaga kita, jadi kita nggak kenapa-napa karena kita nggak berangkat dengan kalian. Itu kalau orang beriman kalah. Akan tapi kalau orang beriman menang, maka mereka mengatakan bahwa orang beriman menang dapat ghanimah banyak, kayak nggak kenal aja sama kita kagak dibagi dan seterusnya dan seterusnya. Maka itulah kondisi orang munafik ketika diajak perang, dan itu termasuk dosa besar. Nah, dalam ayat ini yang pertama ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, ada pengobaran semangat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, dan dengan ini Allah tetapkan jihad fi sabilillah dikala itu wajib. Dan kita nggak tahu kita akan mengalami kondisinya atau tidak, sementara belum. Kemudian bagi orang yang meninggalkannya sementara kondisi sudah sedemikian, tadi disebutkan dalam ayat, ya orang-orang yang lemah mereka berdoa kepada Allah, ya Allah keluarkan kami dari wilayah yang zalim ini. Ya Allah tetapkan untuk kami
ada pelindung, ada penolong dan seterusnya, tetap kagak mau berangkat juga, maka ini sama dengan meninggalkan kewajiban dan sama dengan mendapatkan celaan yang besar. Dan istilah dosanya dosa lari dari perang. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah." Ada apa dengan kalian? Ya, ada apa dengan kalian? Kalian tidak mau jihad fi sabilillah. Ya, sementara dalam ayat setelah Allah mengatakan wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, lanjutannya wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Ya Allah, sementara orang-orang yang lemah, laki-laki, wanita, anak-anak mereka berdoa, ya Allah, keluarkan kami dari wilayah yang penduduknya pada zalim ini ya Allah. Waj'al lana min ladunka waliyan, jadikan buat kami ada pelindung. Waj'al lana min ladunka nasira, jadikan buat kami ada yang menolong. Maka di sini kondisinya adalah bahwa orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, mungkin mereka sudah tua, nggak ada kemampuan, kemudian para wanita, ini sama, atau anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mampu mencari jalan untuk hijrah. Kalau yang muda-muda mungkin bisa hijrah, atau yang masih segar-segar bisa hijrah. Nah, di wilayah itu ada orang tua, laki-laki, wanita, anak-anak yang mereka tidak punya kekuatan untuk hijrah. Bersama dengan itu, sesungguhnya mereka telah menerima kezaliman yang sangat keras dari musuh-musuh mereka. Ya, mereka dizolimin di wilayah itu karena mereka tidak punya kemampuan untuk hijrah. Lalu mereka berdoa kepada Allah agar berkenan mengeluarkan mereka dari kampung tersebut di mana penduduknya berlaku zalim terhadap mereka dengan kekufuran dan kesyirikan. Jadi zalim ini nggak mesti mereka dihajar sama penduduknya, tidak. Nggak mesti mereka digebukin, nggak. Tapi dengan orang-orang melakukan kekufuran di sekitar, mereka hidup nggak nyaman. Dengan orang melakukan kesyirikan di sekitar, maka mereka hidup tidak nyaman. Ini sama dengan mereka dizolimi. Ini sama seperti orang-orang di sekitar kita yang mungkin mereka begadang berisik, padahal kita nggak digebukin sama mereka, tapi kita terganggu. Ini juga dizolimi, sama dengan dizolimi. Sama juga orang-orang Islam, kaum muslimin yang tinggal di satu daerah yang dimaksudkan dalam ayat ini, kemudian mereka tidak punya kemampuan untuk hijrah, mereka adalah orang-orang yang lemah, para penduduknya zalim. Dengan cara apa? Kekufuran yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, hati ini sedih melihat itu, maka sama dengan dizolimi juga namanya. Dan terhadap kaum mukminin dengan gangguan, ini baru gangguan. Kalau tadi dengan kekufuran dan kesyirikan, dengan mereka melakukan kekufuran, dengan mereka melakukan kesyirikan, sama dengan zalim sama kita-kita orang. Sama juga contoh di daerah Palu Donggala yang kemarin terjadi tsunami itu. Informasinya ya dari cuplikan-cuplikan video yang kita dapat, yaitu ada orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian dinasehatin, nanti kalau ada tsunami bagaimana, kemudian mereka mengatakan kagak mungkin ada tsunami di atas gunung. Ternyata kejadian. Ini sama dengan ketika mereka melakukan kemaksiatan, sama dengan mereka zalim sama warga sekitar. Warga sekitar yang kagak ngapa-ngapa ngalamin juga namanya tsunami, ngalamin juga namanya cobaan tersebut. Yang meninggal ya meninggal, yang selamat ya selamat. Yang jelas ketika orang melakukan kemaksiatan di satu daerah, sama dengan zalim sama warga setempat. Ya, maka hindari itu kemaksiatan, apalagi kemaksiatan berjamaah, ya macam informasinya di tempat tersebut.
ada perzinaan, perjudian pun perjudian besar katanya. Orang dari kota-kota besar kumpulnya di situ. Informasinya demikian. Ya, kebenarannya wallahu alam. Yang jelas seperti itu. Di sini kita ingin maksudkan bahwa kemaksiatan yang dilakukan sama dengan kita zalim sama warga setempat. Kemudian juga dan terhadap kaum mukminin dengan gangguan dan penghalangan dari jalan Allah. Ini yang berikutnya. Ya, kezaliman yang berikutnya adalah terhadap orang-orang beriman, mereka mengganggu. Kalau bahasa kita ya, dulu mungkin di zaman Nabi, Bilal bin Rabah disiksa, ditaruh di atas padang pasir, di atas perutnya ditaruh batu. Kemudian yang kita dengar informasinya, Bilal bin Rabah nyebut kata-kata ahad, ahad, ahad. Nggak lama setelah Islam jaya, para sahabat penasaran, dia nanya sama Bilal bin Rabah. Ya, dia nanya sama Bilal bin Rabah, wahai Bilal, kenapa ketika disiksa dulu sama orang kafir, yang kau katakan kalimatnya ahad, ahad, ahad? Maka Bilal bin Rabah mengatakan apa? Yang saya tahu, mereka paling kesel kalau kita nyebut itu. Kalau ada kalimat yang lebih ngeselin mereka lagi, saya bakal katakan itu. Jadi udah disiksa, malah sengajain. Ya, ibaratnya ada anak berantem dua, yang satu ngomong aja, yang satu jadi emosi, dihajar lagi. Mungkin kalau kita nasihatin, udah diem entar dihajar, tambah lagi dia bikin kesel biar sengaja dihajar. Gambarannya gitulah. Bilal bin Rabah sengaja, karena memang yang bikin kesel orang kafir kata-kata itu, ya itu yang dipakai. Ya sih. Dan memang ketika kita bikin kesel orang kafir, itu sedekah, itu amal soleh. Ketika kita bikin kesel orang kafir, itu amal soleh. Sebagaimana kalau nggak salah pernah kita bahas ayatnya. Ya, maka sama seperti kasus yang mungkin belum lama terjadi tentang penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin orang-orang rame memboikot produk, dan mungkin mereka di sana kepusingan boikot produknya diboikot gitu. Akan tapi kalau soal memboikot produk, kalau yang boikot adalah masing-masing pribadi, ini nasihat para ulama, efeknya kurang ngaruh. Ya, kita datang ke pasar, ada produk-produk yang aslinya kita padahal butuh gitu kan, cuma kita pengen action untuk memboikot, ya sementara mungkin di sebagian orang dia sendiri yang kesusahan, sementara dia butuh itu produk. Tapi beda kalau yang boikot adalah pemerintah. Makanya yang terbaik yang boikot itu adalah pemerintah. Kalau bisa pemerintah bikin gerakan besar-besaran, ya sebagaimana kalau lagi razia masker, diturunkan itu keamanan. Kalau bisa mau boikot produk, turunin tuh keamanan. Kalau mau itu dan itu lebih manfaat. Mereka jadi kepusingan di sana di Perancis kan begitu ya. Tapi ketahuilah, ada yang lebih bikin mereka kesel lagi. Ada yang bikin lebih mereka pusing lagi. Ada. Yaitu apa? Kita rutin menjalankan aktivitas beragama. Itu bakal lebih bikin mereka pusing lagi, bakal lebih bikin mereka kesel lagi. Kita rutin mempelajari agama kita, kita hadir di majelis ta'lim. Cuma kadang-kadang sebagian kaum muslimin kebalik, salah action. Ya, ketika ada kasus-kasus model gini, lebih ditekankan action yang wallahu alam pengaruhnya kagak ada. Ya, sementara action terbaik ya tadi, justru kita harus makin istiqomah, makin mantap kita pelajari agama kita, makin istiqomah kita menjaga salat-salat kita, ibadah-ibadah kita makin sesuai, makin nyontoh Rasulullah SAW, makin pas banget sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Wah, itu bakal bikin mereka tambah sebel. Itu yang kadang kaum muslimin malah lupa. Yang sesuai dengan syariat Rasulullah SAW kayaknya ogah-ogahan, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Dan memang itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang nyaman dengan sunnah Rasulullah SAW itu rejeki.
Akan tetapi orang-orang yang tidak nyaman dengan sunnah Rasulullah SAW, justru dia nyaman dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Atau mungkin sebagian pernah dengar cerita ada orang hamil, yang satu, ya saya pernah lihat cuplikan, ada hafiz Quran, umur 7 tahun, umur 10 tahun udah hafal Quran. Ketika orang tuanya diwawancarain, informasinya kata orang tuanya dulu waktu hamil suka didengerin ngaji di perutnya itu. Informasinya demikian. Sehingga Allah takdirkan berefek dengan nih anak hafal Quran cepat. Ketika 7 tahun, 10 tahun udah hafal Quran. Akan tapi di sisi yang lain ada penelitian anak ketika dalam kandungan itu sehat kalau didengerin musik. Lihat, nyaman dengan yang kita dengar dalam hadis yang sahih. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW menginformasikan nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan salah satunya musik. Berarti kan aslinya hukum musik itu kan haram, gitu kan? Ya walaupun mungkin ada sebagian yang masih doyan musik, ya nggak salah dong kita bilang haram, ya tetap haram. Sama seperti sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sebagian banyak kok yang ninggalin sholat, ya mau nggak mau tetap kita sampaikan secara hukumnya adalah wajib. Cuma tadi dia dibikin nyaman dengan hal-hal seperti itu. Sama juga dengan sunnah Nabi SAW. Orang-orang yang nyaman dengan sunnah Nabi SAW ini rezeki. Contoh di antara sunnah Nabi SAW kan kita dengar sunnah Nabi itu kan jenggot. Ada orang-orang yang melihat saudara-saudara yang berjenggot, dia nyaman-nyaman aja rezeki, nyaman dengan sunnah Nabi SAW. Ada orang-orang yang kagak demen-demennya ngelihat orang berjenggot, dibilangnya ini itu dihukum dengan benci dia kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hukuman terberat. Jadi hukuman terberat bukan dia ditenggelamkan di tanah, tidak, akan tetapi apa, dijadikan tambah nyaman dengan kemaksiatannya. Ini hukuman terberat bagi pelaku maksiat. Wah, bukan dia disambar geledek. Hukuman terberat itu belum seberapa, biasa. Tapi yang lebih dari itu dibikin tambah cinta dengan kemaksiatan. Ini hukuman terberat. Maka lihat di sini, kezaliman terhadap kaum mukminin dengan gangguan. Orang beriman diganggu mungkin ini kalau dulu Bilal bin Rabah. Kalau tadi kita bilang Bilal bin Rabah mengucapkan kalimat ahad karena memang itu yang bikin kesel. Ya, sementara kita katakan tadi orang-orang kafir itu lebih kesel, orang beriman itu taat beribadah. Harusnya itu yang kita lakukan daripada yang tadi kita contohkan boikot produk individu-individu. Faedahnya kurang. Dan kita nggak nyalahin boikot produk, benar, cuma salah action saja. Kalau kata para ulama, bagusnya pemerintah karena ini haknya pemerintah. Ya, sebagaimana mungkin sebagian mendengar di beberapa negara yang action ke arah situ pemerintahnya, dan memang orang-orang Perancis kelabakan. Tapi nggak tahu dari beberapa negara yang pemerintahnya tidak action, tapi mungkin warganya secara individu action ke arah situ, kayaknya nggak ada berita tuh orang Perancis kelabakan juga. Mungkin itu berita-berita secara global. Tapi yang terbaik tadi, kita lebih taat beragama, kita lebih istiqomah, itu bakal lebih bikin mereka kesel. Dan itu sedekah, itu amal saleh. Tapi kalau kita malas-malasan, justru mereka girang. Kita jauh dari sunnah Rasulullah SAW, justru mereka girang. Gara-gara satu masalah, kaum muslimin, yang satu bilang ini, yang satu bilang ini, mereka girang kaum muslimin, keluar dari barisan. Maka ini yang lebih kita waspada. Makin merapat kita ke barisan agama, itu yang terbaik dunia akhirat insyaallah. Kemudian juga bentuk kezaliman mereka berikutnya adalah penghalangan dari jalan Allah. Orang pengen masuk Islam dipersulit, orang pengen menjalankan syiar-syiar agama dipersulit. Ini kezaliman. Ya, jadi di sini sudah dapat 3 kezaliman kita. Yang pertama, kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan, sama aja mereka zalim sama kita orang. Kemudian yang kedua, kezaliman dengan mereka mengambil harta kita, mereka menyakiti badan kita, ini zalim juga. Kemudian yang ketiga, kezaliman penghalangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang pengen ngadain pengajian, izin dipersulit.
Ini zalim. Orang pengen masuk Islam dipersulit, zalim. Orang pengen ngadain acara ini acara itu dipersulit, zalim. Menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menahan mereka dari dakwah kepada agama mereka. Orang pengen ikut pengajian kagak boleh, ini zalim. Dan dari berhijrah, pengen hijrah juga dihalang-halangin, ini zalim. Ya, maka ini di antara bentuk-bentuk kezaliman yang dilakukan. Mereka mendapatkan kezaliman itu. Kenapa kalian tidak mau berangkat jihad fi sabilillah? Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah agar berkenan menjadikan seorang pemimpin dan penolong untuk mereka yang mampu menyelamatkan mereka dari kampung yang masyarakatnya berlaku zalim tersebut. Masyarakatnya berlaku zalim, melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan. Kemudian mereka juga disakiti, mereka dihalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya yang tadi disebutkan. Maka jihad yang kalian tegakkan dalam bentuk yang seperti itu adalah perjuangan dan membela kehormatan kalian. Jadi kalau jihad itu kan udah wajib aslinya, udah merupakan perjuangan. Tapi di sini ada nilai lebih karena mereka orang berdoa demikian. Maka di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, jihad yang kalian tegakkan dalam bentuk yang seperti itu, di mana orang-orang yang lemah dizolimi, orang-orang yang lemah sudah sampai berdoa segitunya, adalah perjuangan dan membela kehormatan kalian, membela anak-anak kalian dan mahram-mahram kalian. Karena berjihad yang merupakan perlawanan terhadap kaum kafir, sesungguhnya walaupun mengandung keutamaan yang besar, dan orang yang tidak ikut berjihad akan dihadapkan dengan celaan yang besar, maka berjihad dengan menyelamatkan orang-orang yang tertindas di antara kalian adalah lebih besar ganjarannya dan lebih banyak faedahnya, dan itu termasuk dalam bentuk tindakan menolak musuh. Jadi yang terakhir di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ingin menyampaikan bahwa jihad yang memang menyerang orang kafir itu adalah jihad yang utama, fadilahnya luar biasa. Kalau misalkannya ada orang lari dari jihad, ini jeleknya kayak apa tahu? Sementara ini lebih dari itu kondisinya. Mereka sudah dizolimi, mereka sudah berdoa, dan kalian ketika berangkat jihad lebih afdal lagi aslinya daripada jihad-jihad yang biasa. Dan sehingga kalau kalian lari dari jihad yang biasanya adalah jelek, maka ketika kondisi yang seperti ini, orang lemah dizolimi, mereka sudah sampai segitunya berdoa, kalian tinggalkan, maka kalian otomatis kejelekannya lebih jelek lagi daripada jihad biasa yang kalian tinggalkan. Sehingga kesimpulannya ada di kalimat yang pertama, yaitu ayat ini sebagai motivasi kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini sebagai dorongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ayat ini sebagai pengobaran semangat buat mereka, dan ayat ini sebagai celaan yang luar biasa kalau orang ninggalin perang. Wong perang pada dasarnya wajib, tapi kondisi sudah segitunya masih ogah juga, maka ini lebih jelek lagi ketika orang lari dari perang. Itu maksud dalam ayat ini. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ayat berikutnya. An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, mereka itu jihadnya fi sabilillah, di jalan Allah. Orang beriman jihadnya fi sabilillah, di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut, orang-orang kafir mereka jihadnya fi sabilit tagut, bukan fi sabilillah, bukan di jalan Allah tapi di jalan tagut, orang kafir. Faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah wali-wali setan itu, wali-wali tagut. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya kaida syaitan, tipu daya setan, kana dha'ifa, itu adalah lemah. Nah, surat An-Nisa ayat 76. Berarti di sini menyampaikan 3 hal. Yang pertama, orang beriman itu kalau jihad, mereka jihad
fisabilillah, di jalan Allah. Yang kedua, kalau orang kafir itu jihadnya fisabilillah tagut, di jalan tagut. Yang ketiga, faqatilu auliya syaitan, itu serang aja tuh orang-orang kafir, wali-wali tagut, wali-wali setan. Karena apa? Karena tipu daya setan itu lemah. Ya, biar betapa kuatnya mereka, hitungannya tetap lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya, kita lihat tafsirnya di halaman 121. Ya alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman mereka jihad fi sabilillah. Berarti apa? Berarti ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau orang beriman itu kalau dia jihad, kalau mereka jihad, jihadnya fi sabilillah. Kemudian lanjutannya walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Beda sama orang kafir. Orang kafir itu jihadnya fi sabilit tagut, di jalan tagut. Tagut yang dimaksud adalah setan, di jalan setan. Maka dalam ayat ini ada beberapa faedah yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, ya, disebutkan di halaman 121 bahwa seberapa besar keimanan seorang hamba, maka sebesar itu pula kadar jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa besar keimanan dia, segitu semangat jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ada panggilan jihad, di antara mereka ada yang baru menikah, belum malam pertama berangkat jihad, akhirnya gugur di medan perang. Di antara mereka ada yang junub berangkat jihad, harusnya kan mandi dulu, cuma ini udah ada panggilan jihad. Kalau mandi dulu telat, langsung berangkat, gugur di medan perang, dimandikan oleh malaikat. Maka lihat semangat mereka. Seberapa besar keimanan seorang hamba, maka sebesar itu pula kadar jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bilang jihad sekarang semi jihad, jihad itu kan mujahadah, berjihad. Mungkin thalabul ilm, kita belajar ilmu agama, kita hadir di majelis talim, ini jihad. Termasuk juga kita sholat 5 waktu, sholat berjamaah, itu jihad. Seberapa besar keimanan seorang, maka sebegitu besar jihadnya. Orang-orang yang ya ogah-ogahan mungkin dalam dia mujahadah, berjihad melawan dirinya, menundukkan hawa nafsu, ya segitu sudah keimanannya. Kemudian juga seberapa besar keimanan seorang hamba, maka segitu keikhlasannya. Ada orang-orang yang ikhlasnya mungkin kurang-kurang, ya mungkin segitu kadar keimanannya. Kemudian berikutnya, seberapa besar keimanan seorang hamba, maka segitu ketaatannya. Dan jihad di jalan Allah adalah di antara pengaruh keimanan. Jihad di jalan Allah adalah tuntutan-tuntutan keimanan. Jihad di jalan Allah adalah kebutuhan-kebutuhan keimanan. Jadi kalau beriman pasti berangkat jihad. Kalau kita beriman, mungkin kalau anak-anak sekolah tuh, kadang ada anak-anak yang malas sekolah, ya mungkin imannya agak kurang dia. Harusnya dia ditanamkan semangat sekolahnya, menunjukkan keimanannya, kan seperti itu. Sama juga kita orang-orang yang mungkin malas juga belajar agama, maka segitu kadar keimanannya. Nah, sebagaimana perang di jalan Togut itu adalah di antara cabang-cabang kekufuran. Perang di jalan Togut, cabang-cabang kekufuran. Mereka saking kafirnya, berangkat perang aja mau mereka paling depan. Lihat orang-orang di perang Badar itu. Di perang Badar itu ceritanya di awal itu kan, awalnya Abu Sufyan, kafilah Abu Sufyan ngelewatin satu perbatasan. Maka Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat pengen menghadang untuk ngambil barang-barang yang dibawa. Sebetulnya hanya pengen ngambil seberapa saja, karena harta mereka yang diambil sama orang kafir di Mekah itu lebih banyak lagi.
Tanah-tanah Mekah berapa itu harganya? Lebih banyak lagi. Sementara pengen ngambil buat lanjut hidup di Madinah, buat modal lah. Ghanimah begitu, macam ghanimah. Akan tapi Abu Sufyan dia putar otak di kala itu. Langsung dia informasi ke Mekah. Itu yang pertama. Orang Mekah siap-siap tuh untuk berangkat ke Badar, ngebelain Abu Sufyan sehingga nanti terjadi perang Badar. Abu Sufyan juga nggak kalah, putar otak yang kedua, dia ganti arus sehingga Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat itu nggak dapat menghadang. Ketika Abu Sufyan selamat, informasi lagi ke Mekah, kita udah selamat, aman, nggak usah pada berangkat ke Badar. Tapi orang-orang kafir di sana, orang kafir Quraisy di kala itu sombong mereka. Mereka bilang apa? Tetap kita berangkat ke Badar, kita pesta-pesta di sana biar dunia tahu siapa kita. Lihat mereka, cabang kekufuran, semangat perangnya berkobar-kobar. Makanya cabang keimanan, semangat jihadnya harusnya berkobar-kobar. Cabang kekufuran, semangat semi jihad yang dikatakan sebagai ghazul fikri, perang pemikiran. Ya, mereka gemborkan itu apa namanya, yang mungkin yang dikatakan sebagai adat istiadat, macam kayak ulang tahun kan kebiasaan orang kafir. Mungkin sebagian pernah dengar ada orang-orang Islam yang ngelarang anaknya ulang tahun. Anak kecil polos, dia bilang sama tetangganya, kata ayah aku ulang tahun nggak boleh. Tetangganya nangkepnya lain, dipikirnya ayahnya fanatik banget begitu kan. Lihat, mereka sebegitu semangatnya menanamkan nilai-nilai kekufurannya di kaum muslimin. Akan tapi kaum muslimin semangat belajar agamanya kurang. Sementara orang kafir semangat ngancurin Islamnya luar biasa. Makanya kalau semangat ngancurin Islam adalah cabang-cabang kekufuran, maka semangat menegakkan Islam, semangat belajar agama adalah cabang-cabang keimanan. Ngancurin Islam adalah tuntutan kekafiran. Orang kafir kan berusaha gimana caranya Islam ini hancur, gimana caranya Islam ini sedikit, dibikin program KB misalnya begitu ya. Kalau memang itu dari arah kafir misalnya demikian, maka sebegitu gencarnya mereka, orang Islam malas-malasan, sehingga justru mereka ngebela. Oh iya benar, KB itu udah kena efek ya, udah kena efek. Sebetulnya masalah anak ini kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, berapa banyak orang yang kagak KB, kagak punya anak juga. Berapa banyak orang yang KB tetap aja punya anak. Mungkin sebagian ngalamin, sebagian artinya tahulah orang-orang yang mereka aslinya KB tapi tetap juga punya anak. Akan tapi masalahnya bukan punya anak nggak punya anak. Masalahnya adalah otak mereka udah terserang doktrin-doktrin kafir. Itu yang jadi masalah terbesar. Ya, kalau punya anak nggak punya anak, mungkin sebagian orang bilang itu masalah karena harusnya KB, jadi juga. Tapi ketahuilah masalah terbesar adalah doktrinnya itu. Ya, sampai segitunya nyantol di kepalanya kaum muslimin apa yang dimaksudkan oleh orang kafir. Berhasil mereka. Jadi kalau orang kafir ingin menghancurkan Islam adalah cabang-cabang kekufuran, tuntutan kekufuran, orang Islam harusnya sebaliknya, menghidupkan Islam adalah cabang-cabang keimanan, tuntutan keimanan. Bagaimana cara menghidupkan Islam? Ya caranya belajar agama. Bagaimana orang mau menghidupkan Islam kalau tidak belajar agama? Dia tidak tahu. Apalagi zaman sekarang, zaman penuh fitnah. Semuanya labelnya agama, kulitnya semuanya agama. Ya semuanya Islami semua. Ini Islami, itu Islami. Sama juga, semuanya sunnah semua gitu kan. Artinya perumahan sunnah, ini motor sunnah, itu mobil sunnah, ini sunnah semua. Ya, ini bukan cuma sekedar nama, tapi kita harus mempelajari sehingga kita jelas sampai kulit-kulitnya, sampai dalam-dalamnya. Kalau kita nggak mau belajar, repot. Ya, karena Islam ini nggak cukup kita beribadah tanpa ilmu, tidak cukup. Tapi kita harus dengan ilmu. Salat-salat yang sudah kita lakukan tetap kita belajar fikih salatnya.
Puasa-puasa yang sudah kita lakukan tetap kita belajar fikih puasanya. Zakat-zakat yang sudah kita lakukan 2,5% tetap kita belajar fikih zakatnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah seberapa besar keimanan seseorang, maka sebesar itu semangat jihadnya. Seberapa besar kekafiran seseorang, sebesar itu ya semangat jihadnya juga. Orang kafir kan ada juga yang ogah-ogahan gitu, karena mungkin kekafirannya kafir-kafir tanggung gitu kan. Ya begitu semangat ngancurin Islamnya. Tapi ada kafir-kafir dahsyat luar biasa, sehingga semangat ngancurin Islamnya, makin kafir dia makin berkobar semangatnya ngancurin Islam. Orang Islam juga pun demikian. Ada Islamnya Islam tanggung, ogah-ogahan. Ya sudah semangat hidupin Islamnya begitu. Tapi ada Islam yang luar biasa ya, semangatnya luar biasa. Sehingga pengennya dia mungkin warga ya sholat 5 waktunya kayak Jumatan dan seterusnya, dan dia juga pun berusaha betul-betul kelihatan. Maka segimana iman seseorang, maka segitu semangat jihadnya. Segimana kafirnya seseorang, maka segitu ya semangat jihadnya juga, perang melawan Islam begitu. Ini patokan dan gambaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang berperang di jalan Allah ya seyogyanya, sepantasnya dan sebaiknya bersabar dan tegar. Orang yang jihad di jalan Allah harusnya sabar, begitu maksudnya. Yaitu sikap yang tidak dilakukan oleh selainnya. Apabila wali-wali setan bersabar dan berperang padahal mereka berada di atas kebatilan, maka ahli kebenaran adalah lebih patut untuk itu. Jadi kesimpulannya adalah orang beriman harusnya lebih sabar daripada orang kafir. Orang kafir ketika berangkat perang Badar, ketika berangkat perang Uhud, mereka itu jangan dikira kagak sabar. Woi, mereka sabar banget itu. Mungkin mereka ketika berangkat perang itu mereka mungkin kekurangan minum, kekurangan makan, tapi mereka sabar karena semangat kekafirannya berkobar-kobar, ingin ngancurin Islam. Orang Islam harusnya lebih sabar lagi harusnya. Itu. Orang kafir dia ngejalanin ritual ibadahnya sabar. Orang Islam harusnya lebih sabar lagi harusnya. Jadi kalau imam sholatnya lama dikit, harusnya lebih sabar lagi gitu, karena dia tahu yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau imamnya lamanya kagak wajar. Ya kan, sholat subuh qomatnya jam 4:30, syuruk jam 6, ya kan, sampai jam 6 belum beres sholat subuhnya, nih lamanya kagak wajar, ditegur kalau imam kayak gitu. Sementara paling lama cuma baca 1 halaman 2 halaman kan gitu. Sama juga sholat isya qomat jam mungkin jam 7:15 qomatnya. Imamnya baca, misalkannya contoh, imamnya baca halaman Quran mungkin 1 halaman 2 halaman, sabar, harusnya lebih sabar. Beda kasus kalau udah jam 9 malam juga imamnya belum beres, masih rakaat ketiga, ini kita tegur imamnya. Sementara kan sebagian masyarakat kaum muslimin kadang-kadang begitu, ada yang dia kurang bisa menyetir hatinya, imam lama dikit udah dituduh tuh imamnya gimana sih lama bener sholatnya, padahal sholat cuma 15 menit 20 menit. Seperti itu. Jadi kalau orang kafir itu mereka aja sabar, orang kafir jangan dikira nggak ada aturan-aturan dalam tempat-tempat ibadah mereka, pasti ada tuh aturan. Tapi mereka masya Allah manut-manut, sabar-sabar. Orang beriman harusnya lebih sabar lagi, harusnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir halaman 121 surat An-Nisa ayat 104, Allah berfirman, in takunu ta'lamun, kata Allah, kalau kalian menderita, fa innahum ya'lamun, mereka orang kafir juga menderita. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian menderita. Tapi bedanya adalah watarjuna minallah, kalian mengharapkan sesuatu dari Allah, ma la yarjun, yang mereka tidak harapkan. Artinya apa? Kalau kita menderita, mereka orang kafir juga menderita. Tapi bedanya apa? Kita ngarap surga, mereka orang kafir ngarap apaan? Gitu. Jadi kalau orang kafir segitu sabarnya,
kita harus ekstra lagi sabarnya. Ya, kita harus lebih ekstra sabarnya. Orang kafir itu sedekahnya semangatnya luar biasa. Nah, kita yang cuma 2,5% harusnya lebih ekstra lagi semangatnya. Begitu. Orang kafir, mereka kan kafir-kafir tapi lihat semangat ibadahnya kayak apa begitu kan? Sampai kan informasinya yang saya dengar katanya ya ada orang kafir yang sampai masuk ke pedalaman Badui, perempuan cantik, sampai nikah sama orang Badui itu yang mungkin kalau memang itu wilayah kulit hitam, berarti warga sekitar kulit hitam. Sementara itu perempuan kalau mau nyari laki-laki yang lebih ganteng lagi bisa. Sampai sebegitunya pengorbanannya, ingin mendakwahkan kekafirannya. Harusnya orang beriman lebih ekstra lagi sabarnya. Nah, harusnya demikian. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir di halaman 122, bahwa orang yang berperang di jalan Allah bersandar pada suatu pilar yang kokoh, yaitu kebenaran dan tawakal kepada Allah. Maka seorang yang kuat dan berpilar kepada yang kokoh dituntut untuk bersabar, dituntut untuk teguh dan semangat, di mana tidak dituntut dari orang yang berjuang demi kebatilan yang tidak memiliki hakikat sama sekali dan tidak memiliki akibat yang baik. Jadi yang di sini yang terakhir, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang jihad, orang yang beribadah di jalan Allah, ini kan semi-semi jihad nih ya. Orang yang belajar agama juga semi-semi jihad. Ini harusnya dia lebih kokoh, harusnya dia lebih tawakal, harusnya dia lebih sabar, harusnya dia lebih istiqomah, harusnya dia lebih semangat, karena ada yang dicari sorga, yang dicari Allah. Yang mana kalau yang lain yang kagak jelas, yang sesat-sesat, yang kafir-kafir, mereka nyari apaan coba? Semangat perangnya. Orang beriman semangat perangnya Allahu Akbar, yang dicari adalah Allah Subhanahu wa taala, sorga Allah. Orang kafir apa yang dicari? Makanya harusnya orang beriman semangat lebih. Orang beriman akibatnya sorga, orang kafir akibatnya apa? Akibatnya baik orang beriman, orang kafir akibatnya tidak baik. Maka Allah mengatakan apa? Faqatilu awliya asyaitan, perangi wali-wali setan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, dan tipu daya itu adalah menempuh cara-cara yang tersembunyi demi membahayakan musuh. Setan ini pintar menempuh cara-cara yang tersembunyi untuk membahayakan musuh. Wali-wali setan, orang-orang kafir cerdas menempuh cara-cara tersembunyi untuk menghancurkan Islam. Dan setan bila pun tipu dayanya telah banyak dan berbagai macam, biar dikata itu cara-cara tersembunyi ya banyak yang dilakukan oleh mereka, namun semua itu sangatlah lemah, yang sama sekali tidak akan mengalahkan sekecil apapun kebenaran, dan tidak pula terhadap siasat Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi biar segitu mantapnya mereka punya makar, kagak bakal mempan kepada kaum muslimin, asal orang berimannya maksimal, ekstra, istiqomah. Ya, ada orang beriman imannya iman baja. Ada orang kafir, kafirnya kafir baja. Curangnya dia culasnya minta ampun begitu kan. Tapi seculas-culasnya dia kagak bakal bisa nembus nyakitin orang beriman yang imannya iman baja. Sehingga seberapa dahsyatnya makar tidak bakal bisa menembus keimanan yang imannya iman baja. Atau sedahsyat apanya itu makar, kagak bisa nembus walaupun imannya iman kerupuk. Iman kerupuk, mental kerupuk kan ada orang beriman yang begitu deh. Tapi coba tawarin orang beriman itu murtad, bawain Indomie, bawain duit, kira-kira mau murtad nggak tuh? Mau nggak? Kagak bakal mau dia. Sedahsyat-dahsyatnya makar kagak bakal mempan walaupun kebenarannya tipis. Saya punya saudara sakit-sakitan,
Ya, saya punya saudara sakit-sakitan. Saudara saya ini mungkin kurang dapat perhatian dari anak-anaknya, kurang dapat perhatian dari keluarganya. Datang orang gereja, dibeliin kasur baru, kemudian dibeliin makanan enak dan seterusnya. Anak-anaknya langsung geger, ketakutan. Wah, kayaknya jangan-jangan mau diajak murtad nih. Akan tapi apa? Kagak murtad. Di sini yang ingin saya maksudkan apa? Itu sementara sehari-hari dia kurang perhatian dengan sholatnya, boro-boro hadir di majelis taklim. Istilahnya iman kerupuk lah. Ini datang orang kafir ingin coba memberikan efek. Akan tapi apakah dia jadi murtad? Jawabannya ternyata tidak. Biar sebegitu dahsyat kekafiran, nggak gampang murtadin orang. Ini menunjukkan apa? Sehebat-hebatnya makar itu kagak mudah menembus keimanan walaupun imannya tipis. Ya, saya dengar pengalaman teman yang sekolah di Madinah. Itu di sana itu informasinya itu kalau libur Soifiyah itu Syiah mereka serang Arab Saudi besar-besaran. Diserang, tapi serangnya bukan pakai senjata, bukan. Bentuk penyerangannya adalah cewek-cewek Syiah itu yang cantik-cantik itu, diumrohin semua. Sehingga laki-laki ini dipepet kadang-kadang sama dua perempuan, tapi yang diarah sama mereka laki-laki Arab Saudi doang yang dirusak. Ya, mungkin sebagian pengen nanti kalau umroh sana biar dipepet. Indonesia kagak diarah sama mereka, laki-laki Arab Saudi doang. Tapi tadi walaupun imannya lemah, itu mereka tahu ini zina, mereka selamat dari itu. Ya, mereka selamat dari itu. Ada lagi laki-laki Arab Saudi yang informasinya dia semangat dakwahnya, kemudian di masjid ketemu sama orang Syiah, kemudian dibantah dengan dalil-dalil. Kata orang Syiah ini orang Syiah ini udah syekh, udah tua. Dia bilang apa? Ini menarik perbincangan kita sambung ke rumah. Diundang ke rumah, ini anak muda yang gagah dengan dalil-dalilnya, gagah dengan badannya. Nyampe ke rumah, wah, syekhnya dibantah, diambil kitab ini. Tahu-tahu nggak lama keluar anak perempuannya dengan baju biasa aja. Kalau anak perempuan dengan bukan telanjang, bukan, baju biasa aja, ya mungkin nggak pakai jilbab gitu. Tapi kan cantiknya kayak apa gitu kan, kebayang ya. Anak muda yang semangat ini langsung awalnya dia ngeliatin syekhnya, ngeliatin ini bapak-bapak, ngeliatin anaknya dia. Bapak ini perhatiin aja, udah mulai. Awalnya semangat. Datang anak perempuan yang satu lagi bawa makanan. Udah loyo, bantah-bantahannya udah lemah. Sampai terakhir apa? Syekhnya bilang apa? Kamu mau anak yang tadi bawa minuman apa yang bawa makanan? Masuk kamar. Akan tapi wallahu alam kelanjutan kisahnya. Tapi yang jelas insyaallah paling enggak yang tadinya semangat dalilnya udah lemes, dia udah pulang deh. Ketika sudah masuk kamar zina, insyaallah dia nolak ya. Paling enggak mentok-mentoknya di situlah. Yang jelas keimanan biar selemah-lemahnya iman ditawarin kekufuran yang itu enggak dijamin, enggak ada jaminan pasti tembus, enggak ada. Ini menunjukkan tipu daya setan itu lemah. Ya, tipu daya setan itu lemah. Ya, wallahu alam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang kuat istiqomahnya. Ya, wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi besok ba'da maghrib, hari Ahad pekan ketiga, kajian kitab tauhid insyaallah. Ya, ini sebagai penguat iman insyaallah kita bisa hadir besok
ba'da maghrib insyaallah. Dan Sabtu yang akan datang kita ketemu lagi untuk sesi tafsir. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat 77 78 insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sebelum ditutup, ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup. Kita ketemu lagi besok insyaallah. Dan mungkin ada pertanyaan pribadi yang harus langsung ditanyakan, boleh ketemu saya setelah ditutup insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.